Teman-teman petani porang pemula, jumpa lagi dengan saya Guyul Channel. Salam sejahtera dan sukses selalu. Ini khusus untuk teman-teman petani porang pemula yang memang betul-betul pemula. Sekiranya perlu juga ketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan porang itu sendiri, baik pertumbuhan perkembangan umbinya maupun pohonnya atau batangnya. Nah, di sini perlu juga diketahui bahwa porang itu dalam 1 tahun, atau saya sering sebut 1 musim, itu kita bagi 2 dalam 1 musim ini. Yang satu yang 6 bulan itu fase pertumbuhan dan perkembangan porang. Terus yang 6 bulan berikutnya itu adalah memasuki masa dorman atau masa tidur panjang. Kalau kita di Bali disebut up, dia tidak akan beraktivitas selama 6 bulan. Di tempat saya bulan 10 dia mulai atau dia sudah mulai masa tumbuhnya daripada porang, ditandai dengan sudah mulai aktifnya mata-mata tunas porang, baik itu yang menggunakan bibit dari biji katak atau buah katak, yang dari biji spora maupun yang dari umbi, itu sudah mulai aktif dan dia akan mulai muncul ke permukaan tanah. Itu sudah bulan 11 sudah ada yang mulai sudah muncul tunasnya ke permukaan tanah. Nah, proses daripada pertumbuhan daripada porang itu seperti ini, teman-teman. Nah, porang itu tumbuh, dia mulai tumbuh, dia sudah bawa bekal dari sananya, itu berupa umbi maupun berupa buah katak ataupun biji sporanya. Nah, begitu dia tumbuh, makannya akan disuplai dari ini, dari buah katak maupun dari umbi maupun dari bijinya. Dia akan tumbuh seperti ini. Selama proses pertumbuhan pohonnya ini, pertumbuhan batangnya, dia akan makanannya akan disuplai dari bekal yang dia bawa berupa umbi. Nah, seperti ini. Ini dia sudah tumbuh batang seperti ini. Ini sudah sempurna tumbuhnya seperti ini. Ini bekal yang dibawa berupa umbi maupun dari berupa buji, itu dia akan mulai busuk seperti ini, teman-teman. Nah, umbinya busuk. Ini dia tidak akan ada umbinya. Nah, seperti ini. Ini umbinya, bekas umbinya ini sudah busuk. Sini dia ada umbi. Nah, sekarang kapan umbinya mulai tumbuh atau membesar? Dia umbi akan mulai tumbuh membesar dengan ditandai munculnya buah kataknya. Begitu buah kataknya sudah mulai ada tanda-tanda di sini kemunculan, berarti umbinya sudah mulai dia tumbuh. Membesarnya atau berkembangnya itu sejalan dengan pertumbuhan buah kataknya. Nah, ini buah kataknya sudah seperti ini, sudah besar. Ini dia umbinya sudah juga besar seperti ini. Nah, dalam masa pertumbuhan, dalam masa 6 bulan masa pertumbuhan itu kita bagi lagi, yaitu 2 bulan masa dia pertumbuhan batang, 4 bulan masa
pertumbuhan umbinya. Karena untuk menumbuhkan batangnya dari proses mulai aktifnya mata tunas sampai dia menjadi porang dewasa itu sekitar kurang lebih 2 bulan lah. Berarti sisanya lagi 4 bulan baru dia akan berkembang umbinya seperti ini. Ini sekarang sudah bulan Februari, berarti masih dia punya waktu Februari, Maret, April, sekitar 3 bulan nih sampai dia memasuki masa dorman. Setelah dia memasuki masa dorman, masa tidur panjang atau orang Bali di sini nyebut up, itu dia tidak akan beraktivitas umbinya, dia akan berhenti, dia akan istirahat menunggu masa pertumbuhan di musim berikutnya. Siklus atau proses ini akan dialami oleh semua orang tanpa kecuali, walaupun dia sudah tumbuh besar. Seperti ini, saya ambil contohnya. Ini dia sudah tumbuh tinggi, hampir 2 meter. Hampir 2 meter tingginya dan batangnya sudah sebesar ini. Dia juga mengalami proses yang sama. Ini karena dia belum tumbuh buah katak. Ini umbinya juga sudah kempes, dia belum tumbuh umbi yang baru, umbinya yang baru belum membesar. Nanti setelah ada tanda-tanda buah kataknya tumbuh, barulah nanti umbi ini juga akan tumbuh dan membesar. Itu seiring dengan membesarnya buah katak. Dia akan tumbuh besar, prosesnya itu sampai nanti dia memasuki masa dorman. Seperti itulah proses pertumbuhan porang. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pedoman nanti, sebagai perhitungan kalau kita mau menanam porang, kapan saatnya yang tepat kalau kita mau menanam porang. Demikianlah video saya kali ini, teman-teman. Saksikan terus video saya berikutnya, yaitu saya akan unggah video tentang pertumbuhan bibit porang dari biji spora, dari buah katak, dan dari umbinya. Nanti saya akan unggah seperti apa pertumbuhannya sebagai pembanding aja. Dan sekali lagi saya katakan, saya membuat video ini bukan untuk tujuan komersil, hanya bertujuan untuk sharing atau berbagi pengalaman tentang budidaya porang ataupun tanaman-tanaman perkebunan lainnya. Sekian dan terima kasih.